Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pesan pastoral. Dan saya berikan tema janji berkat dan penyediaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sementara dunia ini terhuyung-huyung karena krisis keuangan. Sebab itu kita sebagai orang yang percaya, kita tidak usah takut dengan keadaan itu karena kita punya Allah yang hebat. Saya ingin menekankan pentingnya kita mengingat janji-janji Allah dan memperkatakan firman Allah di tengah situasi krisis seperti ini. Saya ambilkan firman Allah dari Ayub pasal 5 ayat 20 sampai dengan 22. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Juga di dalam Mazmur 37 ayat 18 sampai 19, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya tidak perlu kita merasa khawatir dengan keadaan yang terjadi, karena kita punya Tuhan, punya Allah yang hebat. Tetapi kuncinya adalah kita mengingat, kita pegang janji Allah, kita memperkatakan firman Allah, dan kita melakukan seperti yang Allah kehendaki di dalam ketepatannya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mengakses berkat Allah atas keuangan kita? Mari kita akan belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, ucapkan janji-janji Allah atas kehidupan kita. Nah, daripada hidup di dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, kebimbangan mengenai keuangan, lebih baik kita ucapkan, kita perkatakan firman Allah. Hiduplah sesuai dengan perekonomian Allah. Penuhi hati kita, pikiran kita dengan janji-janji Allah, dan selaraskan hidup sesuai dengan janjinya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa belajar dari firman Tuhan tentang berkat. Ulangan 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak Ibu dapat belajar dari sana. Saya kutip satu firman Tuhan dari ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi ada kata kunci, yaitu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi hari-hari ini kita harus belajar untuk membuka telinga rohani kita untuk mendengar daripada suara Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah taburlah benih sesuai dengan janji-janji Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran manusia normal, bagaimana di tengah krisis seperti ini kita menabur untuk pekerjaan Tuhan? Bertentangan dengan pikiran kita. Tetapi Tuhan mengendaki di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah masa kemarau panjang, di tengah-tengah kelaparan, Tuhan ingin kita menabur benih yang Tuhan beri kepada kita. Mengapa? Karena hukum tabur dan hukum menuai itu akan terus bergulir selama bumi ini masih ada. Jadi kalau kita tidak pernah menabur pada masa kemarau panjang ini, kalau kita tidak mau menabur di dalam masa resesi seperti ini, maka kita tidak akan pernah menuai apa yang Tuhan itu akan berikan kepada kita. Dan akhirnya kita adalah menjadi orang yang meminta-minta. Kita punya Allah yang hebat, lebih baik kita minta kepada Bapa di surga yang punya penyediaan Allah yang tidak terbatas, yang gudang berkatnya tidak pernah kosong. Di dalam Alkitab ini ada contoh bagaimana Ishak itu menabur benih di masa kemarau panjang, dan ia menuai hasil 100 kali ganda pada tahun itu juga. Kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13.
Alkitab juga mencatat contoh di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ada seorang wanita yang menghadapi keadaan sulit. Suaminya telah mati dan tidak mempunyai sumber penghasilan. Tidak mungkin memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya. Ia berhutang dan penagih hutang itu telah datang dan mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak sebagai pembayar hutangnya. Puji Tuhan, dia mau mendengar suara Tuhan melalui nabinya. Dan nabinya berkata supaya ia mengumpulkan buli-buli dari tetangga-tetangganya sebanyak yang dia bisa kumpulkan. Ia taat melakukan itu, dan setelah buli-bulinya dikumpulkan, maka minyak yang masih tersedia disuruh untuk menuangkan ke buli-buli itu. Dan apa yang terjadi? Minyak itu tidak habis-habisnya sampai semua buli-buli yang tersedia itu penuh dengan minyak. Dan apa yang terjadi? Minyak yang ada di dalam buli-buli itu dijual dan bisa untuk membayar hutang-hutang daripada wanita ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tercatat di dalam Alkitab, artinya mujizat itu pernah terjadi pada zaman itu. Tuhan yang sama, Allah yang sama, Allah yang hebat, Dia juga sanggup untuk melunaskan daripada hutang-hutang kita dengan caranya Tuhan. Bagian kita adalah setia dan taat melakukan kehendak Tuhan dalam ketepatan. Nah, itu sebabnya saya menghimbau, saya mendorong untuk kita melakukan firman Tuhan di tengah-tengah krisis seperti ini. Mari kita mempunyai cara pandang seperti firman Allah, tetap menabur sesuai dengan janji-janji Allah. Tentang berapa besarnya menabur, Anda berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, bagaimana kita mengakses berkat-berkat Allah yang sudah disediakan oleh Tuhan? Bertindak dalam iman atas janji-janji Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, saya lanjutkan ceritanya. Ketika wanita ini bertindak dalam imannya terhadap apa yang diucapkan oleh Nabi Tuhan, apa yang terjadi? Dia bertindak untuk meminjam, untuk meminta daripada buli-buli kepada tetangga-tetangganya. Kemudian dia juga bertindak untuk menuangkan minyak yang dia punya, yang tidak terlalu banyak itu. Sampai minyaknya itu habis karena bulinya juga habis pada waktu itu. Seandainya kalau bulinya itu banyak, mungkin juga minyaknya akan memenuhi setiap buli-buli yang ada. Tetapi buli-buli yang tersedia itu terbatas, tetapi hutang-hutangnya dapat terselesaikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau hari ini kita juga memperingati yaitu Paskah, yaitu kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau Dia bangkit, ada kemenangan. Kalau Dia bangkit, juga ada kemenangan bagi kita. Nah, oleh karena itu, Dia bangkit, ada harapan bagi kita. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, harapkan berkat kesembuhan Allah dilepaskan atas kita. Berkat Allah atas pekerjaan kita dilepaskan. Berkat Allah atas pelayanan kita juga dilepaskan. Berkat-berkat rohani juga dilepaskan atas kita. Berkat juga perlindungan atas virus corona ini, juga atas resesi dari ekonomi global yang melanda seluruh muka bumi ini, dilepaskan oleh Dia. Bagian kita adalah kita setia, kita taat kepada Tuhan, kita setia kepada firman Allah, kita melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki. Biarlah firman Allah ini memberi kekuatan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Biarlah firman Allah ini memberi kekuatan kepada kami. Hamba-Mu khusus berdoa bagi setiap umat-Mu yang mengalami krisis secara keuangan. Mari Tuhan, biarlah kami tidak khawatir, kami tidak takut, tetapi kami akan bergerak untuk memegang janji Tuhan, memperkatakan firman Allah, melakukan firman Allah di dalam ketepatan, sehingga setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.